Jumpa lagi di video tentang Pusat Kajian Kewirausahaan. Kali ini bersama dengan Pak Boyko kita akan berlanjut ngobrolin tentang berbagai aspek seputar kewirausahaan, entrepreneurship dan entrepreneur. Kita sukanya mulai dari pertanyaan yang sangat mendasar. Yeah. Nah ini kalau saya berangkat dari fenomena di sekitar kita kaitannya dengan entrepreneurship, kan banyak tuh seminar-seminar menjual bahwa yuk kita jadi entrepreneur supaya sukses gitu ya, dengan iming-iming keuntungan finansial yang banyak. Dan ini banyak orang kemudian melihat sukses itu yaitu kita dapat banyak uang. Ini apakah pandangan yang tepat gitu kalau kita nggak sukses seperti itu? Gimana Pak? Ya, jadi tidak salah sebenarnya fenomena itu bahwa banyak kecenderungan ada seminar atau ada motivator menggunakan uang sebagai iming-iming untuk mendorong orang melakukan aktivitas entrepreneurial, karena senyatanya memang kita butuh uang untuk mendanai kehidupan kita. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita tengok lebih lanjut, uang itu bisa memberikan atau memfasilitasi kita atau menunjukkan bukti kesuksesan kita, tetapi tidak hanya uang sebenarnya yang dikonsepsi sebagai sukses dalam berbisnis. Nah, jadi uang bagi entrepreneur bisa dipakai untuk banyak ragam kepentingan. Uang menunjukkan superioritas sumber daya, dan kadangkala yang secara pragmatis untuk menunjukkan suksesnya itu sisi keuangan lebih gampang untuk dikalkulasi dibandingkan bulan ini dengan bulan lalu, penjualannya berapa, ada peningkatan atau tidak, profitability-nya kita bisa hitung berapa persen dan seterusnya. Jadi memang lebih simpel untuk melihat apakah saat sekarang dengan saat yang akan datang itu kita ada pertumbuhan atau tidak. Gitu. Dari uangnya itu ya. Dari uang, karena uang bisa di sifatnya numerik begitu. Ya. Tapi kemudian yang menjadi kendala kan ketika kita melihat dari situ banyak kemudian pertumbuhan yang tidak bisa diukur dengan uang. Kan? Betul. Dan ini bisa jadi membahayakan bagi orang entrepreneur. Ya. Gimana kita kemudian supaya lebih bijak gitu? Ya. Jadi sebenarnya kalau kita ingin melihat lebih dalam, melacak lebih dalam tentang literatur berkait dengan kesuksesan, uang atau kondisi yang berkait dengan keuangan, entah pertumbuhan penjualan, omset, market share dan seterusnya, turunan-turunan dari keuangan itu adalah sesuatu yang eksplisit nampak. Nah, sesuatu yang tidak nampak tapi menentukan itu banyak. Salah satunya adalah yang kita sebut sebagai personal goals atau personal values. Yang ini lebih sulit untuk dilihat, lebih sulit untuk diukur, tetapi ini menentukan. Dan ini menjadi sesuatu yang esensial. Ini banyak kasus bahwa wirausaha punya bisnis yang berkembang secara keuangan, hasil yang dinikmati banyak secara rupiah, tetapi dia hampa. Kadang-kala kemudian terjebak ke hal-hal yang tidak positif gitu kan. Jadi sebenarnya uang bukan menjadi tujuan akhir dia. Ada sesuatu yang dia ingin capai yang mungkin dia sulit untuk definisikan, tetapi itu ada. Nah, biasanya itu sifatnya tadi personal values atau personal goals itu yang mendorong dia untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi labelisasi tentang sukses ini memang dinamik ya. Jadi karena sifat manusia kadang sulit untuk puas ya. Ketika sudah mencapai titik tertentu dia ingin mencapai yang lain. Kalau itu konteksnya sesuatu yang positif tentu akan bagus ya, karena ada delta atau pertambahan atau pertumbuhan kebaikan, pertumbuhan kemaslahatan terjadi di sana. Nah, yang menjadi menarik adalah bagaimana kemudian tadi aspek keuangan itu bukan menjadi tujuan akhir dari perjalanan entrepreneurial. Kalau itu menjadi tujuan akhir, ujungnya nanti banyak tindakan-tindakan yang bisa jadi tidak memberikan kebahagiaan bagi si entrepreneur sendiri, atau terjebak ke tindakan-tindakan yang mungkin melanggar norma etika dan seterusnya karena mengejar
sisi finansial tadi. Ya, jadi aspek personal goal dan personal values ini penting untuk menjadi rambu-rambu bagi si entrepreneur agar menjadi entrepreneur itu bukan tujuan. Menjadi entrepreneur itu adalah jalan untuk mencapai personal goals-nya. Ya, oke, jadi itu bagian dari ini ya, personal goals-nya. Oke, kemudian gimana kita melihat usaha yang dibuat oleh si individu ini? Kalau itu personal goal, apakah usaha itu juga bagian dari pencapaian personal goal? Gitu? Yes. Jadi menariknya entrepreneurship ini kan melibatkan dua aspek yang berjalan beriringan. Ada aspek organisasi, entah organisasi bisnis atau organisasi entrepreneur sosial, ada individu entrepreneurnya. Organisasinya tentu kita lebih mudah lihat visi misi, strategi dan seterusnya. Tetapi di individunya sebenarnya memiliki itu juga, yang mungkin tidak semua orang bisa mendefinisikan dan mengekspresikannya. Tetapi itu akan terlihat dengan bagaimana dia merasakan perasaan yang puas, bahagia dalam hidupnya. Nah, orang yang kemudian menggabungkan visi misi pribadi, visi misi hidupnya dengan visi misi organisasi entrepreneur ini, dia akan jauh lebih mudah untuk mencapai kesuksesan yang hakiki. Jadi dia tidak akan kemudian misalkan gara-gara bisnis keluarganya berantakan, gara-gara bisnis dia tidak bisa melakukan aktivitas yang membawa kebahagiaan dirinya. Jadi mungkin kalau dalam Islam namanya kafah ya, komprehensif begitu. Yes, jadi kesuksesan sekali lagi perlu dimaknai lebih dalam, tidak hanya pada ukuran-ukuran yang konkret ya, ukuran-ukuran yang terlihat ya. Karena kalau demikian nanti menjadi perjalanan entrepreneurnya menjadi hambar dan tidak ada ruhnya, mekanistis sekali begitu. Sama seperti kita menjalankan bisnis gaya kita investasi ke bursa ya. Jadi saya taruh uang, returnnya berapa? Terus kalau sudah dapat return, so what gitu kan. Nah, padahal entrepreneur kenapa dia mengambil risiko lebih besar dibanding hanya sekedar menginvestasikan sumber daya keuangannya ke instrumen-instrumen investasi yang sudah mapan, karena ada sesuatu yang dia ingin dapatkan ya. Pada video yang lalu kita bicara tentang necessity or opportunity. Nah, kalau necessity ya memang untuk bertahan itu, tapi ada orang-orang yang opportunity entrepreneur ini melihat atau melakukan sesuatu tidak hanya ada kesempatan di pasar, tapi kesempatan untuk merealisasikan mimpi-mimpi dia, harapan-harapan dia. Mungkin dia ingin mengubah situasi lingkungan, mungkin dia ingin mengaplikasikan sesuatu yang dia yakini dan seterusnya. Itulah kesuksesan entrepreneur. Nah, jadi ini bisa kita simpulkan sebetulnya bahwa sukses itu bukan return dari sisi finansial saja, tapi juga impact gitu. Yes. Kan. Dia sudah menghasilkan impact apa di areanya, yang menjadi cita-cita dia gitu. Betul. Ketika dia bisa melihat impact itu, maka ya ini sukses bagi dia. Gitu. Ya, betul. Oke, nah ini akan terkait dengan bahasan tentang motivation, entrepreneur motivation, orientation juga. Nanti di sesi yang lain kita akan bahas sisi psikologis dari entrepreneurship. Tapi untuk saat ini tampaknya ini pembuka gitu ya. Oke, makasih banyak Pak Beko. Sama-sama Mas Rocky. Sambung lagi di video yang lainnya. Ya. Oke, bye-bye.